Orang-orang luar itu tidak mengetahui di rumah itu ada cewek enggak, ada orang perawan enggak. Orang-orang luar itu tidak pernah tahu, hanya dia mendengar ketukan dari tenun itu sendiri. Beda dia gesekannya tenun orang sudah berkeluarga sama para gadis. Kalau kita berbicara tentang sejarah tenun yang ada di Pringgasela ini, ya kita harus mengacu ke zaman milenium. Artinya zaman milenium itu adalah di mana orang-orang tua kita dulu, pendahulu kita dulu, itu berawal dari zaman Selaparang, atau dari sebelum zaman Selaparang itu memang sudah ada itu tenun itu. Kalau ditelusuri rekam jejaknya sampai kemudian Pringgasela ini terkenal dengan kesenian tenunnya, bagaimana bisa itu terjadi, Om? Kalau kita melihat sejarah ya, dari kacamata sejarah, ini sebenarnya Pringgasela ini bukan Pringgasela, namanya desa Pringgasela ini bukan kampungnya orang Pringgasela sekarang ini. Orang Pringgasela itu datang dari atas Laparang di sana. Kenapa harus ada makam Tanah Gadang di sana itu karena memang dasarnya dari sana. Tidak mungkin orang Pringgasela sekarang ini bikin makam hari ini ke sana. Itu memang dasarnya di sana. Itu dari sejak zaman kerajaan Hindu, itu ketika orang Hindu bercokol menduduki desa Pringgasela sekarang ini, yang dulu namanya Karang Dalem atau Gubuk Jero. Ya pada saat itu ya sedang gentingnya antara Sasak sama Balinese Kingdom itu berkecamuk dulu, perang Sasak dulu. Bisa kita katakan tanda kutip ya kalau ini dalam cerita gitu. Di sanalah tempatnya orang-orang Pringgasela yang sekarang ini untuk menyerbu tempat desa ini yang dikatakan Pringgasela hari ini, yang dulu namanya Gubuk Jero, karena yang menduduki tempat itu orang Hindu. Sampai pemandian yang ada di desa Aidewa sekarang itu, yang mengasih nama Aidewa itu adalah orang Hindu. Karena waktu saya kecil dulu saya tahu tempat itu. Sanggah ada di sana, bagus sanggahnya, tapi sekarang hari ini tidak ada, ya rusak. Karena apa? Ya dirusak sama siapa? Ya sama pemuda, sama masyarakat. Ketika pemuda bertanya kepada inanya, ini apa ini? Ini sanggah. Sanggah itu apa? Tempat orang nyembah, orang Bali nyembah, harinya itu dirusak. Nah tinggal sekarang itu tugasnya kita bagaimana cara kita melestarikan warisan budaya itu, supaya antara umat agama Islam sama Hindu dan jajarannya sekarang itu bisa saling toleransi begitu. Kalau soal tenun, apa yang membuat kita itu tahu bahwa itu tenun milik Sasak? Tenun milik Sasak itu seperti apa yang sudah saya katakan tadi. Tenun itu berawal dari sebelum Raja Selaparang sampai hari ini. Adapun dari mana dia, apa bahannya daripada tenun itu, siapa sih yang mengajarkan orang menenun? Ya nenek moyang kita yang mengajarkan kita bertenun, masyarakat bertenun itu. Jadi Apa pembedaan dengan tenun-tenun Nusantara yang lain? dari motif. Jadi motif itu adalah melambangkan ciri khas sebuah negara, suatu desa, suatu tempat. Itu adalah ciri khasnya. Jadi kita itu bisa artinya itu mengenal motif atau ras itu adalah dari motif kain itu sendiri. Ya karena di Nusantara ini beda-beda motifnya, walaupun kategorinya adalah songket. Mungkin dalam kata lainnya kalau yang di daerah sana seperti di Sumatera itu ulos namanya, tetapi tetap kategori songket. Bali songket namanya, sama-sama Lombok. Beberapa orang mengatakan tenun ini punya nilai mitos-mitos tersendiri yang mempunyai nilai leluhur, bahkan punya ilmu-ilmu tertentu kayak itu, Om. Bagaimana? Jadi kenapa orang-orang tertentu atau nenek-nenek moyang kita bukan mendewakan, ya mohon maaf tanda kutip ya, tetapi betul-betul disakralkan. Ada beberapa motif yang disakralkan sama nenek moyang kita atau para pendahulu kita, itu adalah reragian itu sendiri. Reragian itu banyak jenisnya.
Itu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi banyak sekali motif dan corak reragian itu yang bisa yang sangat disakralkan sama masyarakat kita. Sehingga dan reragian itu tidak dipakai untuk setiap hari, hanya dipakai untuk adat istiadat, ritual, semua dan lain sebagainya gitu. Apakah apa yang membuat tradisi tenun di Pringgasela lebih eksis ya, lebih tumbuh dibandingkan wilayah-wilayah yang lain? Ya, karena desa Pringgasela itu adalah desa yang betul-betul melestarikan sejarah. Desa Pringgasela itu adalah penenun Pringgasela itu adalah para wanita yang mengerti tentang adab, tentang budaya, sehingga budaya tenun itu terlestari sampai hari ini. Artinya kita itu tidak bisa meninggalkan warisan leluhur kita atau nenek moyang kita. Boleh Om jelaskan sedikit nada-nada pada saat menenun? Kalau perempuan jelas kita tahu itu yang menenun perempuan dan laki, gimana maksudnya tuh? Oh, ini ya istilahnya ini hanya milenium aja yang memiliki adat seperti itu. Tetapi untuk masa milenial sekarang itu tidak pernah terpakai. Contoh hitam satu aja contohnya. Dulu kalau pemuda luar desa itu untuk berkunjung ke Pringgasela, ini kita berbicara malam hari ya. Sementara orang-orang luar itu tidak mengetahui di rumah itu ada cewek enggak, ada orang perawan enggak. Orang-orang luar itu tidak pernah tahu, hanya dia mendengar ketukan dari tenun itu sendiri. Beda dia gesekannya tenun orang sudah berkeluarga sama para gadis. Kalau orang yang gadis kan cuma maksud saya orang tuanya hanya 2-3 kali tak itu aja. Tetapi ketika orang luar Pringgasela atau siapapun yang masuk di desa Pringgasela, ketika mendengar ketukan daripada tenun itu lebih dari 3 bahkan mungkin 10 kali seperti tak, itu adalah seorang gadis. Artinya di sini kita tuh bisa membedakan mana gadis yang menenun dan mana orang tua yang menenun. Dan itu adalah kenapa dia harus memiliki ketukan yang panjang, itu adalah merupakan sebuah sinyal sebenarnya untuk memanggil atau untuk mengenalkan jati dirinya mereka itu, bahwa yang menenun pada malam hari itu adalah seorang gadis. Bagaimana kalau yang datang itu pria yang tidak diinginkan karena suara tenun itu kan perempuan? Kalau masalah yang datang yang tidak diinginkan itu kan setelah mereka datang. Seorang perempuan itu tidak mengetahui siapa yang menjadi tamunya hari itu. Jadi setelah diketahui, setelah tamu itu mengetuk pintu. Dan kalau memang oke, mereka istilahnya midang istilahnya. Apa yang dikerjakan sama orang laki-laki yang midang ke sana sama orang perempuan yang membantu orang perempuan itu begontong atau misar benang apa segala-galanya, aktivitas tenun itu sendiri yang dibantu. Yang bisa dikerjakan sama orang laki-laki itu. Apakah itu sebuah organisasi atau komunitas yang mau mengangkat tenun atau membuat sejarah tenun dalam bentuk perfilman, apakah itu film short film atau film pendek atau yang lainnya begitu, ya harus paling tidak ada edukasi di sana tuh, di dalam perfilman ini. Di mana edukasi itu supaya kaum milenial hari ini bisa mengetahui tentang sejarah tenun itu sendiri, bisa mengetahui proses pembuatan tenun itu sendiri, dari proses penanaman kapasnya, pemintalan benangnya, metoknya, dan pewarnaannya, segala-galanya itu. Karena apa? Hari ini anak-anak milenial hanya mengenal tenun dari the end of the process. Artinya proses akhir aja, ketika mereka nyesek itu yang dilihat, tetapi proses awal belum pernah. Nah, ini bagaimana caranya supaya tenun ini dari proses awal sampai jadi kain itu akan menjadi edukasi buat kaum milenial itu aja. Dan kita harus banyak bertanya ke banyak referensi, banyak bertanya kepada orang-orang tua. Proses metok itu seperti apa, Ina? Proses mintal itu seperti apa, Ina? Presta begontong itu seperti apa? Itu harus kita tanyakan. Dan sampai hari ini masih aktif. Still fully practice until now.
di Pringgasela. Nah intinya bagaimana tenun itu proses pembuatannya menjadi edukasi untuk para siswa atau anak-anak didik kita dari SD, SMP, SMA bahkan sampai universitas. Karena mungkin di seluruh Indonesia anak-anak sekarang, anak-anak sekolah hanya mengenal tenun itu adalah proses akhir aja. Mereka tidak tahu proses pembuatannya. Kenapa mereka tidak tahu proses pembuatannya? Karena adanya masuk era modern, di mana era modern ini banyak benang yang sudah jadi yang dipintal sama mesin yang datang dari Surabaya atau dari luar Indonesia, kemudian dijual, kemudian dibeli sama masyarakat. Itu yang dikerjakan. Bukan mengerjakan proses daripada awal dari nanam kapas atau pemintalannya, itu bukan. Ini yang terjadi hari ini. Ya, kalau memang dulu itu memang dari dasar prosesnya orang masyarakat yang mengerjakan. Sampai-sampai di Lombok ini mungkin boleh dikatakan, saya tidak mengatakan Lombok terbesar penanaman kapasnya, di seluruh Indonesia banyak, tapi di NTB ya Lombok terbesar penanaman kapas. Karena itu adalah program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah NTB. Gitu. Tapi hari ini tidak. Kenapa? Mungkin pemerintah sudah mengganti program kapas itu menjadi mensupport masyarakat itu menjadi bibit jagung. Nah sekarang kalau bibit kapas, kalau tanaman kapas kan pendek tanaman kapas. Kalau dikolaborasi atau ditumpang sari sama jagung ya jelas kalah kapas. Karena jagung lebih tinggi dia pohonnya daripada kapas. Jadi mutu kualitas kapas itu tidak akan pernah bagus. Jadi kalau kita nanam kapas itu karena daunnya paling bagus tumpang sarinya sama kacang-kacangan. Karena kacang-kacangan itu pendek, kemudian kapas itu lebih tinggi dia. Dan itu kualitasnya lebih bagus.